Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita kebenaran, selain Allah memudahkan kepada kita sebuah kebaikan. Banyak di antara kita menyangka bahwasanya kehidupan kita di dalam menjalani penghambaan kita kepada Allah, puncaknya itu berada pada kebaikan, dan itu salah. Kebaikan itu merupakan tingkat yang kedua, bukan tingkat yang pertama di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Kita tentunya ketika memohon kepada Allah pertolongan, kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan dan kebenaran. Karena keduanya itulah perkara yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah pada kehidupan kita. Siapapun yang hanya memiliki sisi kebaikan tapi dia tidak memiliki sisi kebenaran, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah karena hanya memiliki sisi kebaikan. Dia hanya sekedar baik, dia menolong Rasulullah, dia merawat Rasulullah, tetapi dia tidak memiliki sisi kebenaran. Dan sisi kebenaran itu adalah apapun yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya dan diridhai oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Kita mendapati ada seseorang dari kalangan musyrikun, namanya Abdullah bin Jud'an. Namanya saja menggambarkan dia itu orang yang kenal Allah. Abdullah bin Jud'an, hambanya Allah, Jud'an namanya. Maka sesungguhnya Abdullah bin Jud'an ini terkenal dengan kebaikan. Rumahnya selalu terbuka pintunya menyambut setiap tamu yang datang. Bahkan dia punya piring besar, di mana piring itu tidak diperkenankan untuk dipakai oleh anggota keluarganya. Piring yang besar itu hanya dipakai untuk menyambut tamu dan tidak boleh dipakai anggota keluarganya, nanti menjadi sisa pemakaian piring itu dan wadah itu, dan hanya diperuntukkan bagi tamu. Sayang, dia menyediakan peralatan khusus untuk tamunya dan tidak sama sekali menggunakan sisa peralatan itu untuk keluarganya. Bukan hanya memuliakan tamu, dia juga menyambung tali silaturahmi. Yasilur rahim, bukan hanya menyambung tali silaturahmi, tapi diterangkan yafukul ani, dia itu suka sekali membantu para sahabat yang sedang kesulitan, kayak Misbahus Sunnah tadi. Semua dijalankan oleh Abdullah bin Jud'an. Tapi satu, Abdullah bin Jud'an tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tepat ketika meninggal dunia, belum satu hari, ketika dia meninggal dunia, seluruh para sahabat berbisik-bisik, apakah Abdullah bin Jud'an masuk surga atau masuk neraka? Kan dia baik. Lalu tidak ada yang berani menyampaikan itu kepada Rasulullah. Lalu mereka menitipkan pertanyaan itu kepada Ibunda Aisyah, seorang wanita yang mendapatkan penghormatan dan kecintaan Nabi pada hatinya. Aisyah itu lalu tanya, ya Rasulullah, iya, Abdullah bin Jud'an wafat ya Rasulullah, iya. Dan engkau pasti tahu Abdullah bin Jud'an, ya, yukrid dhaif, memuliakan tamu, yasilur rahim, menyambung tali silaturahmi, wa yafukul ani, dan suka sekali membantu orang. Afil jannah afin nar ya Rasulullah, apakah Abdullah bin Jud'an itu di surga atau di neraka? Jawaban Nabi tidak panjang, jawaban Nabi singkat. Lalu Nabi mengatakan finnar, sesungguhnya Abdullah bin Jud'an berada di dalam neraka karena kebaikannya tidak membawa dia menerima kebenaran. Inilah yang menjadikan kita semakin harus paham perjalanan hidup kita mendekat kepada Allah. Kita tidak hanya dituntut menjadi baik, tapi bagaimana kita bisa menyerap kebenaran dan bagaimana kita bisa merealisasikan kebenaran pada kehidupan kita. Kalau hanya baik tanpa memiliki sebuah kebenaran, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan rahmat. Tapi maaf, tapi kalau kita menjadi orang yang benar tapi juga tidak baik, hati-hati. Kalau kamu benar tetapi tidak baik, maka kamu bisa rusak dengan keburukan akhlak kamu. Maka inilah dua perkara yang sejatinya harus bergandengan. Inilah dua perkara yang sejatinya kayak sayapnya seekor burung yang mengangkat tubuhnya burung terbang tinggi di angkasa. Ketika dua sayap itu bergantian, manusia hari ini ada yang baik banget tapi tidak mau mengikuti kitabullah dan tidak mau mengikuti sunnah. Walaupun dia baik, terkenal dengan kebaikannya, tapi ketika dibicarakan tentang ayat dan ketika disampaikan kepadanya tentang hadis, dia langsung a priori, ndak,
Yang penting mah jadi muslim mah, yang penting baik aja. Tapi orang semacam ini terkadang bisa sangat lambat mendapatkan rahmatnya Allah. Ada pula yang terkadang dalam sisi kebalikannya. Ada orang yang terkadang benar tetapi ternyata dia tidak baik. Padahal orang yang memiliki kebenaran adalah orang yang paling pantas untuk menggambarkan keindahan dari satu kebaikan yang ada pada dirinya. Makanya Rasulullah sebelum 40 tahun beliau itu orang yang terkenal baik. Rasulullah setelah 40 tahun beliau menjadi orang yang benar. Kebaikan sebelum 40 tahun menghiasi perjalanan Nabi setelah 40 tahun ketika beliau memiliki kebenaran. Dan inilah sejatinya kita, bahwasanya dalam kehidupan kita jangan pernah berhenti hanya meminta, ya Allah jadikan saya orang baik, tapi jadikanlah saya menjadi orang yang baik dan benar, benar dan baik. Makanya kalau saya ditanya apakah semua agama itu baik, semua agama itu baik. Ada nggak agama yang tidak baik? Tidak ada, semua agama itu baik. Tapi kalau saya ditanya apakah semua agama itu benar, jangan dulu. Agama yang benar cuma satu, yaitu adalah Islam. Dan inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga kita bukan hanya sekedar baik, tapi juga kita menjadi benar pada perjalanan hidup kita, insya Allah. Bersyukur itu bukan sekedar anjuran, tapi bersyukur itu merupakan sebuah kewajiban. Kayak kita melaksanakan sholat subuh, kita bersyukur. Dan bersyukur itu sifatnya wajib. Sesuatu yang sifatnya wajib, kembali feedback manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi feedback manfaatnya itu kembali kepada kita. Banyak orang menyangka kalau kita syukur yang mendapatkan profit dan keuntungan adalah Allah. Allah mah nggak butuh dengan syukurnya kita. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Luqman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang dia bersyukur, sesungguhnya dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Karena kesyukuran yang kita berikan itu sebenarnya merupakan sebuah realisasi self love-nya kita, cara kita mencintai kehidupan atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Syukur itu tidak gampang. Banyak orang menyangka syukur itu gampang. Kata siapa? Kadang orang mengatakan syukur itu jauh lebih mudah daripada sabar. Jangan begitu. Kadang-kadang ujian lebih mudah membuat kita bersabar dibandingkan kenikmatan yang bisa membuat kita bersyukur. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau berkata, salah satu komponen hati yang dicintai oleh Allah yaitu adalah hati yang mudah bersyukur di dalam kehidupan. Karena menjadikan hati kita mudah bersyukur ketika bertambahnya kenikmatan itu tidak gampang. Saya ambilkan sebuah contoh dalam perjalanan kenyataan dalam kehidupan. Kita dulu masih ingat bapak-bapak dan ibu, kita dulu ketika masih memiliki rezeki, mungkin gaji kita 1 juta per bulan, mungkin ketika ada uang 50.000 di kantong kita ini gampang untuk bersyukur. Masya Allah, 50.000. Kalau kita dulu masih punya gaji 600.000, Masya Allah, bisa makan pakai telur aja sudah terasa nikmat betul. Kita rasakan ketika kita bersyukur. Coba perhatikan, ketika nikmat yang kita dapatkan bertambah 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya yang terjadi, konsep kesyukuran kita itu menjadi lebih susah. Yang dulunya 50.000 membuat kita sudah bisa bersyukur, ketika gaji kita sudah naik 5 juta, 50.000 sudah tidak lagi terasa nikmat. Karena apa? Terlalu kecil dibandingkan 5 juta yang kita peroleh. Akhirnya apa? Uang 50.000 di kantong kayak tidak pernah mendapatkan nikmat apapun. Kenapa? Cuma 50.000. Padahal 50.000 hari ini bisa dibelikan beras 3 kilo ya. Masya Allah ya, kebutuhan beras semakin tinggi harganya. Saya takutnya ngomentari beras jadi kemana-mana. Kita kembali lagi. 50.000 bisa mendapatkan beras 3 kilo. Tapi karena kita bertambah nikmatnya, kadang-kadang akhirnya apa? Standar kita tuh menjadi lebih tinggi. Ketika kita dulu punya uang 100 juta, memiliki mobil impian itu tidak muluk-muluk. Memiliki EPV saja sudah kita senang sekali. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki uang yang terlalu banyak. Memiliki mobil EPV aja sudah menjadi sebuah proses kesyukuran kita.
Tapi perhatikan ketika Allah nambahkan kita, rezeki kita bertambah jadi 500 juta, jadi 1 miliar, jadi 2 miliar. Standar untuk bersyukur itu semakin susah. Akhirnya apa? Kalau belum datang mobil ini, belum bisa bersyukur. Kalau belum dapat makanan ini, belum dia bersyukur. Dan itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu tidak gampang. Di tengah gempuran kemudahan nikmat yang kita peroleh itu, bersyukur itu tidak mudah. Saya pernah di Jogja. Pernah ketika saya di Jogja itu, ada seorang pengamen datang mendekat kepada saya. Pengamen itu ibu-ibu, pakai jilbab. Dia tidak memakai alat instrumen apapun kecuali tepukan tangannya. Nah, dia menyanyikan sholawat. Saya pakai mobil saya, mobilnya MPV Ustadz. Nah, biarlah itu jadi saya aja yang tahu mobil saya. Maka beliau mendekat ke saya. Lalu ketika saat itu saya karena melihat beliau orang sepuh dan lain sebagainya, maaf ya saya menerangkan nominal bukan bermaksud apa-apa, tapi hanya mengambil hikmah dari beliau. Saya mengambil uang 10.000, saya kasihkan dong 10.000 kepada beliau. Angka 10.000 bagi beliau sangatlah besar, Masya Allah ya. Maka ketika beliau mendapatkan 10.000, maka refleks beliau taruh di sini loh. Oh bukan, susuk itu kembalian. Saya nggak punya susuk mas gitu. Saya bilang nggak usah bu, kebanyakan, nggak apa-apa bu, yakin. Akhirnya dia sambil menahan air matanya gitu, Masya Allah ya. Bu, saya pengen ngasih lebih, qadarullah lampu langsung. Saya harus jalan sudah di bel di belakang, gitu kan. Kadang-kadang kalau lampu merah itu baru aja hijau, belakang sudah ngebel. Maka ketika saya ngeliat di klakson, ibu itu jalan ke trotoar. Dan uang 10.000 masih ada di tangannya dan dicium. Jangan dipermasalahkan bagaimana hukum mencium uang Ustaz. Enggak itu. Point of view-nya bukan di situ. Point of view-nya bukan di situ. Dan maaf ya, kenapa Ustaz ngasih pengamen begini? Mungkin saya memiliki pandangan fikih yang berbeda. Saya tetap meyakini musik itu haram. Tapi kenapa kalau saya kasih pengamen, saya tetap kasih pengamen? Dengan 3 alasan. 1, saya tidak mau memaksakan hukum musik bagi saya paksakan kepada orang lain yang bisa jadi dia belum pernah belajar sebagaimana saya. Saya tidak mau mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran sepatu saya. 2, saya berharap dengan uang yang saya berikan bisa menjadi sebab kebaikan untuk beliau. Yang ketiga, karena saya menghargai pilihan dia. Kok bisa Ustadz? Iya, bisa jadi pengamen itu di jalan, bisa jadi dia itu pernah ditawarin begal, pernah ditawarin rampok, pernah ditawarin jual narkoba, pernah ditawarin jual miras, tapi semua tawaran itu ditolak dan dia lebih memilih menjadi pengamen tanpa ngerepotin dan tanpa memandorotkan orang. Nah itu yang menjadikan saya milih, saya memberi. Maka akhirnya dicium uang 10.000. Saya itu ketika pada saat mengendari mobil itu langsung matek gitu. Ya Allah, ada orang 10.000 dia bisa bersyukur. Ada di antara kita, bahkan saya, uang 10.000 di kantong aja sering kita lupa ketika kita tidak pernah bersyukur. Hilang ya sudah, biasa aja. Jatuh 10.000 malas ngambil. Pak, 10.000 jatuh malas ngambil pak. ini songong banget ini orang kayak gini. Masya Allah, yang mana yang lebih baik kondisinya? Yang tadi atau yang pengemis tadi? Pengemis tadi. Makanya akhirnya betul kalau kita menjumpai bahwasanya salah satu kriteria ketakwaan itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, asyukru bil qalil. Takwa itu definisinya banyak, tapi salah satu di antara definisi ketakwaan itu adalah dia mampu memberikan kesyukuran walaupun pada satu rezeki yang sedikit di matanya. Dan itulah yang menjadikan kita tadi mengatakan syukur itu tidak gampang. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur. Siapapun yang mereka telah bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepadanya kelapangan, Allah memberikan kepadanya kecukupan, dan Allah pasti memberikan kepadanya keberkahan dalam setiap urusan. Kalau syukur kita diterima oleh Allah itu apa? Maka indikator kalau syukur kita diterima oleh Allah itu 2. 1, kalau kita syukurnya diterima sama Allah, 1, kita dijadikan dicukupi seluruh disederhanakan keinginan kita. Akhirnya kita pada kehidupan itu keinginannya sederhana. Ketika kita
menjadi orang yang syukurnya diterima. Dan maaf ya Pak, Ibu, kalau Bapak dan Ibu kehidupannya sudah disederhanakan oleh Allah di dalam keinginan, maka kita mudah bahagia. Kenapa mudah bahagia? Yang menghalangi kita susah bahagia itu karena keinginan kita yang terlalu banyak. Makanya Allah itu membahagiakan orang kalau bersyukur itu apa? Disederhanakan keinginan. Ya. Yang kedua, kalau kita syukurnya diterima oleh Allah, dicukupi kebutuhannya. Dan itulah yang menjadikan kita memahami syukur bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh jamaah yang hadir pada keluarga besar Misbahus Sunnah, tak terkecuali saya, hamba yang fakir dan hina ini yang memegang mic dan suara pengeras suara, dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya kurikulum orang yang beriman itu cuma dua, sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Sabarnya tanpa tepi, karena sabar itu tidak mengenal kata akhir dan tidak ada garis finish. Sabar itu jangan sampai kita kalah dengan sabarnya setan, karena setan itu sabar. Makanya setan itu bisa menggoda manusia ya karena kesabaran. Jangan sampai sabarnya kita kalah dengan kualitas sabarnya maling. Maling itu sebelum garong, sebelum maling, dia itu sabar. Muter-muter rumah orang yang akan dimaling. Kita adalah orang yang paling berat dengan kesabaran, dan sabar itu tanpa tepi sebagaimana syukur kita tanpa tapi. Tidak usah membuat sebuah syarat. Nanti kalau saya sudah bisa bersyukur, kelamaan itu, dan itu akan mengurangi kesyukuran kita kepada Allah dalam setiap perkara pada kehidupan kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Amin. شكرا هديت قلبي شكرا